Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Karifi Anazmi, NPM 181111053, kelas Teknik Informatika Reguler Pagi 18 CDA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya yang berjudul Sistem Pemesanan di Rumah Makan Berbasis Website dengan studi kasus Rumah Makan Lembah Mas Jaya. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pada saat ini, teknologi berkembang dengan cepat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja memudahkan para masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka dalam bentuk dan jenis apapun. Salah satu usaha yang paling banyak diminati oleh kebanyakan orang pada saat ini yaitu bisnis rumah makan. Namun, kebanyakan dari proses pemesanan di rumah makan pada saat ini masih menggunakan sistem menulis pesanan dengan cara manual. Hal tersebut tentu saja mendapatkan banyak masalah seperti lamanya waktu mencatat pesanan dan kesalahan lainnya. Pada penelitian ini akan dibuat suatu aplikasi pemesanan makanan dan minuman online berbasis website pada rumah makan Lembah Mas Jaya. Aplikasi untuk restoran ini dapat menjadi salah satu solusi untuk memudahkan proses kerja di lingkungan rumah makan Lembah Mas Jaya, khususnya dalam proses pemesanan. Selain itu, dengan adanya aplikasi pemesanan menu makanan dan minuman berbasis website ini dapat menjadi solusi untuk menggantikan proses pemesanan yang menggunakan alat tulis atau sistem secara order manual. Website ini juga dapat dilakukan dengan scan QR code yang berada di masing-masing meja pelanggan. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, sistem pemesanan yang dilakukan di rumah makan Lembah Mas Jaya masih dilakukan dengan sistem manual yang menyebabkan antrian panjang dan memakan waktu yang lama untuk menulis pesanan. Yang kedua, belum adanya website membuat proses pemesanan yang dilakukan di rumah makan Lembah Mas Jaya masih menggunakan sistem manual dengan mengandalkan pegawai yang menulis pesanan pelanggan dengan mencatat manual. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, membuat website pesanan makanan dan minuman pada rumah makan Lembah Mas Jaya. Yang kedua, pegawai rumah makan Lembah Mas Jaya dapat mengetahui pesanan pelanggan dengan website. Selanjutnya, manfaat penelitian. Website yang dibuat diharapkan dapat membantu pegawai rumah makan dalam melayani pesanan pelanggan. Pegawai rumah makan tidak perlu lagi mencatat pesanan pelanggan secara manual. Begitu pula dengan pelanggan, mereka dapat memesan pesanan dengan tenang, tanpa merasa terburu atau lama dengan pelanggan yang bolak-balik untuk mencatat pesanan. Pelanggan juga dapat mengakses semua menu yang tersedia di website. Selanjutnya, ruang lingkup. Yang pertama, penelitian ini dilakukan di rumah makan Lembah Mas Jaya, Tangerang Selatan. Yang kedua, membuat sistem pemesanan makanan dan minuman pada rumah makan dengan menggunakan website. Yang ketiga, fitur yang ada antara lain pesan makanan dan minuman, tambahan catatan pada menu yang dipesan, waktu penyajian menu yang dipesan, dan daftar menu yang ada di rumah makan. Yang keempat, yang dapat mengakses website yaitu pelanggan dan pegawai rumah makan. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen atau himpunan dari unsur-unsur dan komponen fungsional yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, website. Website merupakan kumpulan halaman dalam suatu domain yang membuat berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh semua pengguna internet melalui sebuah mesin pencarian. Yang selanjutnya, rumah makan Lembah Mas Jaya. Rumah makan Lembah Mas Jaya yaitu rumah makan khas masakan Banten dan Sunda dengan menu utama mereka yaitu olahan ikan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi atau data dengan cara tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan informan atau subjek penelitian. Wawancara ini juga dapat dilakukan secara online yaitu dengan bertatap muka melalui via Zoom atau Google Meet. Selanjutnya, observasi.
Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, kuesioner. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data primer dengan metode survei untuk memperoleh opini responden. MySQL. MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL. Selanjutnya, PHP. PHP merupakan pemrograman interpreter, yaitu proses penerjemahan baris kode sumber menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer secara langsung pada saat baris kode sedang dijalankan. Lalu UML. UML atau Unified Modeling Language merupakan suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Selanjutnya, bab 3, analisis dan perancangan. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan sistem Development Life Cycle atau SLDC yang terdiri dari yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini dilakukan perencanaan mengenai pembuatan aplikasi pemesanan makanan dan minuman melalui mobile browser. Yang kedua, pemrograman PHP, MySQL, dan hal lain yang berkaitan dengan pembuatan aplikasi ini. Yang ketiga, tahap analisa. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mencari kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh user atau admin, dan memikirkan bagaimana membuat sebuah aplikasi yang mudah digunakan tanpa harus menyulitkan user. Yang keempat, tahap perancangan. Pada tahap ini yang dilakukan adalah membuat perancangan basis data, perancangan antarmuka aplikasi, pembuatan diagram UML, dan struktur navigasi. Yang kelima, tahap implementasi. Pada tahap ini menggunakan fasilitas web browser serta bahasa web programming PHP dan Sublime Text Editor untuk menulis kode program, sedangkan data yang disimpan dalam database menggunakan MySQL. Yang keenam, tahap uji coba. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari metode SDLC, di mana pada tahap ini dijelaskan mengenai hasil pengujian aplikasi dengan metode black box testing. Selanjutnya, analisis. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional sistem berisi tentang penyataan dari layanan sistem, apa saja yang harus disediakan dalam sistem itu sendiri. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan non-fungsional dilakukan untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan untuk sistem yang dijalankan. Selanjutnya, gambaran umum sistem. Yang pertama, pelanggan membuka website dengan QR code yang ada di masing meja pelanggan. Selanjutnya, pelanggan masuk ke menu pemesanan website atau menu website yang tersedia. Selanjutnya, pelanggan memilih menu yang akan dipesan. Selain memilih menu, pelanggan juga dapat melihat penilaian menu makanan yang paling banyak dipesan dan deskripsi dari menu tersebut. Selanjutnya, pesanan yang masuk ke dalam sistem selanjutnya akan dicek oleh pegawai. Lalu, pelanggan mendapatkan informasi lama waktu proses pesanan. Selanjutnya, pesanan yang sudah dipesan akan langsung diantar oleh pelayan ke meja pelanggan. Setelah itu, pelanggan dapat memberikan nilai untuk pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah makan. Selanjutnya, perancangan sistem. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sistem dan siapa yang berhak menggunakan sistem tersebut. Lalu ada activity diagram. Mengembangkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor. Lalu class diagram. Memberikan gambaran terhadap bagaimana rencana untuk melakukan deploy dari perangkat lunak yang telah dibangun. Selanjutnya, rencana pengujian. Pengujian di sini menggunakan alpha testing karena pengujian yang dilakukan oleh user pada lingkungan pengembangan. Pengujian alpha berlangsung di situs pengembang oleh tim internal sebelum rilis ke pelanggan eksternal. Di sini untuk halamannya menu utama. Pengujiannya ada button start, button info, button quick, button next to gameplay, button back, button keluar, dan semua metode pengujian itu menggunakan metode black box. Bab 4, jadwal kerja. Untuk tahapan pertama yaitu wawancara dan observasi. Target output itu memahami permasalahan yang terjadi di tempat penelitian yang dilakukan pada minggu 1 dan 2 pada bulan Juli.
Yang ke tahapan kedua yaitu pengumpulan data. Target output, data yang dikumpulkan sudah diperoleh, yang dilakukan pada minggu 1 dan 2 pada bulan Juli. Tahapan ketiga, pembuatan proposal. Data ditulis dalam proposal untuk pengajuan, yang dilakukan pada minggu ketiga dan 4 pada bulan Juli dan minggu ke-1 pada bulan Agustus. Yang tahapan keempat, analisis dan perancangan. Target outputnya implementasi website Rumah Makan Lembah Mas Jaya yang dilakukan pada minggu kedua dan 3 pada bulan Agustus. Yang kelima, tahapan pengujian sistem. Target outputnya melakukan pengujian pada website untuk mengetahui kekurangan sistem yang dilakukan pada minggu ketiga pada bulan Agustus. Yang keenam, pembuatan laporan. Target outputnya hasil penelitian ditulis ke dalam sebuah laporan. Dilakukan pada minggu keempat pada bulan Agustus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.